Nama saya Cikman. Saya mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil progres skripsi saya yang berjudul Pengaruh Budget Defisit terhadap Perekonomian di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia dan juga negara dengan luas wilayah yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Namun, sejak Indonesia merdeka, modus dari hasil anggaran, pendapatan, dan belanja negara selalu muncul nilai defisit, meskipun jarang mencapai 3% atau batas defisit anggaran. Namun, defisit anggaran Indonesia kerap meninjau nilai 2%, yang tentunya dengan hal ini, pemerintah Indonesia mengadakan pinjaman luar negeri sehingga mendapat total utang negara. APBN atau negara pendapatan dan belanja negara yang dibuat oleh setiap pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR selalu menimbulkan kontroversi mengenai hasilnya. Hasil dari perhitungan atau penyusunan APBN tersebut kadang menimbulkan surplus, imbang, ataupun defisit. Anggaran defisit selalu muncul kontroversi dari banyak pihak. Defisit anggaran pemerintah adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. Dengan demikian, secara ringkas, defisit anggaran adalah pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Banyak pihak yang berbeda pendapat mengenai defisit anggaran tersebut mengenai faktor dan dampaknya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa defisit anggaran berdampak positif karena memang pemerintah sendiri yang telah melakukan kebijakan anggaran defisit untuk memancing pertumbuhan ekonomi. Tapi juga banyak pihak yang menyatakan defisit anggaran berdampak negatif karena berakibat bertambahnya pengeluaran negara yang semakin menjauhi angka pendapatan nasional. Bagi rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh antara defisit anggaran terhadap perekonomian Indonesia? Yang kedua, apakah ada pengaruh antara utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia? Dan ketiga, apakah ada pengaruh antara suku bunga terhadap perekonomian di Indonesia? Begitu juga di bagian tujuan penelitian. Dengan diketahui rumusan masalah dari penyusunan skripsi penulis, maka dapat diketahui tujuan dari penulis skripsi ini. Yang pertama, menjelaskan keterkaitan antara defisit anggaran terhadap perekonomian di Indonesia. Dan kedua, menjelaskan keterkaitan antara utang luar negeri terhadap perekonomian di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan keterkaitan antara suku bunga terhadap perekonomian di Indonesia. Kerangka pemikiran. Utang luar negeri adalah kebijakan alternatif berupa peminjaman modal dari kreditur luar negeri yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berguna untuk meningkatkan investasi dan pembangunan nasional. Dengan adanya peminjaman modal dari luar negeri, maka pemerintah dapat mengalokasikan modal tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dengan tujuan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Suku bunga. Suku bunga merupakan kebijakan moneter yang dirancang oleh pemerintah yang kemudian dipublikasikan kepada publik dalam bentuk rate. Tujuan perancang tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Oleh karena itu, suku bunga mampu mempengaruhi peningkatan perekonomian secara tidak langsung. Melihat besaran kenaikan suku bunga yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di sektor perbankan karena pengembalian yang dinilai menguntungkan. Sehingga suku bunga merupakan salah satu komponen makro yang berperan penting dalam mengendalikan perekonomian Indonesia. Defisit anggaran. Defisit anggaran sangatlah penting bagi kebijakan fiskal karena siklus bisnis dalam defisit anggaran menjadi isu yang sangat penting terhadap perekonomian. Keadaan ini dampak
nilai tukar uang dolar terhadap rupiah akan semakin parah anggaran subsidi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak dari ini bisa mengakibatkan inflasi dari tingginya bahan baku impor dan juga kebijakan fiskal yang belum berpengaruh positif bagi perekonomian. Landasan teori. Defisi atau surplus anggaran yaitu selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Defisi anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Dalam hal ini, pengeluaran rutin lebih besar dari tabungan yang dimiliki pemerintah. Pemerintah memiliki dua cara untuk membiayai defisi anggaran. Pertama, pemerintah menaikkan penerimaan pemerintah, atau kedua, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Selain kedua cara tersebut, pemerintah sebenarnya juga dapat melakukan pencetakan uang baru untuk membiayai defisi anggaran. Tetapi pencetakan uang baru yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi. Pengaruh defisi anggaran terhadap suatu perekonomian negara merupakan salah satu isu yang kontroversial. Sudut pandang pertama berpendapat defisit anggaran yang dibiayai oleh utang pemerintah dapat menyebabkan dampak seperti pengangguran, inflasi, tingginya suku bunga, dan memburuknya nilai tukar suatu negara. Sedangkan sudut pandang kedua berpendapat bahwa defisi anggaran tidak memiliki dampak terhadap perekonomian. Defisi anggaran dapat dikelompokkan menjadi dua komponen. Kedua komponen itu adalah defisit primer dan komponen pembayaran bunga utang. Defisit primer didefinisikan sebagai selisih antara pengeluaran pemerintah atau tidak termasuk pembayaran bunga utang dengan seluruh penerimaan pemerintah. Pengelompokan komponen defisit anggaran itu dimasukkan untuk melihat peranan beban utang dalam anggaran pemerintah. Jika beban utang pemerintah, suku bunga pinjaman, dan suku mata uang semakin tinggi, maka pembayaran utang juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, defisit anggaran cenderung semakin tinggi. Pemerintah terpaksa menjalankan defisit anggaran yang lebih tinggi karena faktor pembayaran utang. Beberapa teori yang menerangkan tentang defisit anggaran. Pertama, teori Ricardian. Kaum Ricardian dengan teorinya Ricardian ekuivalen berpendapat bahwa ada hubungan kekeluarganya yang erat antar generasi. Dalam kondisi tersebut, konsumsi ditentukan oleh seluruh sumber daya yang dimiliki oleh keluarga besar sepanjang masa. Divisi anggaran pada dasarnya hanyalah pengalih beban pajak dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Beban pajak, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, tetap menjadi beban besar tersebut. Divisi anggaran tidak akan mempunyai pengaruh apa-apa terhadap perekonomian. Teori Ricardian ekuivalen pada dasarnya merupakan pengembangan teori pendapatan permanen dan hipotesis siklus hidup. Teori yang kedua, neoklasik. Kelompok neoklasik mencoba mendalami efek defisit anggaran terhadap perekonomian. Kelompok neoklasik lebih menekankan pembahasan pada efek dari defisit yang permanen. Model neoklasik yang standar mendasarkan diri pada 3 karakter pokok. Karakter tersebut yaitu tingkat konsumsi optimal ditentukan oleh solusi optimasi antar waktu. Yang kedua, pelaku ekonomi memiliki masa hidup yang terbatas. Yang ketiga, setiap periode waktu terjadi keseimbangan. Pasar model neoklasik serupa dengan model Ricardian. Dalam model Ricardian, satu pelaku ekonomi hidup sepanjang masa, sedangkan dalam model neoklasik ada dua pelaku ekonomi yang hidup dalam periode yang berbeda. Kedua model mempunyai hubungan intertemporal. Hubungan intertemporal dalam model Ricardian menunjukkan hubungan antara kepentingan pelaku ekonomi di masa muda dan di masa tua. Sedangkan dalam model yang klasik menunjukkan hubungan antara kepentingan generasi muda dan generasi tua.
Implikasi perbedaan kedua mode tersebut cukup berarti. Dalam mode Ricardian, hanya ada satu pelaku ekonomi yang hidup sepanjang masa. Fungsi utilitas mewakili utilitas individual. Kerugian di masa sekarang diupayakan terkompensasi sepenuhnya oleh keuntungan di masa yang akan datang. Utilitas margina pada masa sekarang akan berhubungan langsung dengan utilitas margina yang akan datang. Kenaikan pajak di masa yang akan datang akan dikompensasikan secara penuh dengan pengurangan tingkat konsumsi dan peningkatan tabungan di masa sekarang. Teori yang ketiga, Keynesian. Kelompok ketiga adalah kaum Keynesian yang berpendapat bahwa defisit anggaran mempengaruhi perekonomian. Kelompok Keynesian mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi mempunyai pandangan jangka pendek. Hubungan antar generasi tidak erat, serta tidak semua pasar selalu dalam posisi keseimbangan. Salah satu ketidakseimbangan terjadi di pasar tenaga kerja dan dalam perekonomian selalu terjadi pengangguran. Menurut kaum Keynesian, defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dan konsumsi pada giliran berikut. Defisit anggaran yang dibiayai dengan utang yang berarti beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih ringan akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan. Peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan akan meningkatkan konsumsi dan sisi permintaan secara keseluruhan. Jika perekonomian belum dalam kondisi kesempatan kerja penuh, peningkatan sisi permintaan akan mendorong peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan nasional. Pada periode selanjutnya, peningkatan pendapatan nasional akan mendorong perekonomian melalui efek multiplier Keynesian. Karena defisit anggaran meningkatkan konsumsi dan tingkat pendapatan tingkat tabungan dan akumulasi kapital juga meningkat. Menurut kaum Keynesian, secara keseluruhan, defisit anggaran dalam jangka pendek akan menguntungkan perekonomian. Model analisis Keynesian itu mendapat kritikan tajam dari kelompok klasik baru atau New Classical. Utang luar negeri. Pengertian utang luar negeri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pinjaman luar negeri. Utang luar negeri dapat mempelajari dari beberapa sudut pandang. Apabila dilihat dari sudut pandang pemberi pinjaman atau kreditur, prosesnya akan ditekankan pada berbagai faktor yang memungkinkan pinjaman kembali pada waktunya dengan perolehan manfaat tertentu. Sedangkan apabila dilihat penerima pinjaman atau debitur, prosesnya akan ditekankan pada berbagai faktor yang memungkinkan pemanfaatannya secara maksimal dengan nilai tambah, serta kemampuan pengembalian, kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Suku bunga Indonesia. Tingkat bunga adalah harga dari pengguna uang atau dapat dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Beberapa teori yang membahas suku bunga. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik berpendapat pengertian suku bunga adalah harga yang terjadi di pasar dana investasi. Untuk menentukan tingkat investasi oleh investor asing melalui PMA, maka tingkat bunga yang berlaku di luar negara secara internasional sangat berpengaruh sekali dalam pengembalian keputusan dalam menanamkan modal di suatu negara. Teori Keynes. Teori Keynes berpendapat suku bunga bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi investasi. Selain itu, masih ada situasi kelesuan kegiatan ekonomi yang menciptakan ekspektasi keuntungan bisnis yang kurang menggembirakan sehingga menyebabkan rendahnya investasi meskipun suku bunga rendah. Inilah penjelasan progres skripsi saya. Sekian dan terima kasih.